Oke, eh, ini lagi mau nyobain bikin podcast, bikin video sambil mobile gitu ya. Sambil nyobain juga mikrofon baru, nggak tahu sih ini kualitasnya bagus apa enggak gitu. Oke, jadi ini aku lagi on the way dari rumah mau ke kampus. Perjalanan sekitar 30 menit lah gitu. Sekarang jam 11, dan aku hari ini ke kampus ada mungkin sekitar 4 apa 5 agenda gitu ya. Mungkin hari ini bahas apa ya? Manajemen waktu kali ya. Tapi ini disclaimer dulu, walaupun kesannya aku bahas manajemen waktu, tapi bukan berarti aku udah manajemen waktunya yang paling ideal. Enggak juga sih, masih banyak juga hal-hal yang aku masih keteteran ngurusnya gitu ya. Cuman mungkin aku mau share kalau selama ini aku ngatur waktunya kayak gimana, karena menurutku waktu itu paling mahal gitu ya, bahkan lebih mahal dari uang sendiri. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa balik gitu kan, dan sayang aja kalau misalnya ada banyak waktu yang disia-siain gitu. Nah, dan kebetulan juga aku sekarang nih, ya bukan kebetulan sih, tapi posisinya sekarang aku kerja gitu kan, terus di rumah juga ada 2 balita. Aku cuman ngurus berdua doang sama suami di rumah, kita nggak ada ART gitu ya. Jadi apa-apa tuh ngurus anak, kerjaan rumah itu semua kita bagi 2 gitu, bagi-bagi, aku sama suami. Nah, kadang kan yang berat itu adalah ini gimana jugglingnya gitu, ngatur waktu antara kerjaan di kampus sama bagi-bagi tugas di rumah gitu. Nah, mungkin aku mau share berapa ya? 3 kali ya, 3 tips yang aku sering terapin gitu buat bisa bagi-bagi waktu antara apa kerjaan di kampus sama ada sorry ya, ini di sebelah soalnya lagi lampu merah, terus di sebelah tuh ada yang naik motor, terus ngeliatin, agak malu juga sih, kayak ketahuan lagi ngomong sendiri. Anyway, udah jalan sekarang, malu juga ya kalau di lampu merah kayak gini. Oh my god. Oke, anyway, aku balik lagi. Aku mau share 3 kali ya, 3 hal yang sering aku praktekin buat bagi-bagi waktu, buat bisa juggling, ngurusin kerjaan di kampus sama kerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Yang pertama, Google Calendar. Itu menjadi kunci aku mengatur hari-hariku seperti apa gitu, karena aku merasa tuh kayak semua aktivitas yang harus aku lakukan gitu itu harus masuk di Google Calendar. Janjian di kampus kah, atau ada kelas kah, atau ada bimbingan, ada rapat, ada apa, semua harus masuk di Google Calendar gitu. Sama termasuk kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas di rumah juga ya, kayak misalnya ada kegiatan sekolah anak lah, atau ada servis apa yang harus diservis gitu ya di rumah, itu semua harus masuk Google Calendar. Nah, aku juga nerapin share Google Calendar sama suami gitu ya. Nanti kalau anak-anak gede dan mereka juga punya Google Calendar, mungkin kita sharing juga gitu ya. Kenapa? Karena biar kita saling tahu gitu ya, bisa tahu aktivitas masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya aku di kampus gitu ada kegiatan sampai sore jam 5, nanti suami kan udah tahu kan. Ya udah, dia bisa ekspektasi, oh aku kira-kira akan nyampe rumah jam berapa, terus kalau misalnya ada yang mau dititipin bisa sekalian gitu. Sebaliknya aku juga gitu. Jadi menurutku Google Calendar itu very penyelamat gitu ya, savior, dan semua harus aku masukin. Tapi memang jadinya biasanya tuh kayak aktivitas selama seminggu ini atau seminggu depan tuh udah full di Google Calendar gitu, karena semuanya udah aku jadwalin. Nah, ini juga nih, kalau kenapa aku kenapa aku pakai Google Calendar,
Karena misalnya gini, kadang kan mungkin lagi ada ide proposal gitu ya, atau ada yang mau collab gitulah misalnya kan. Terus kalau menurutku kuncinya adalah kalau wacana doang tapi nggak diagendain, nggak bakal jadi kerjaannya gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada ide apa collab, bikin project ini, project itu, riset ini, riset itu aku mengupayakan gitu, mengusahakan tuh harus udah yuk agendain aja langsung gitu. Tanggal berapa, mau ketemuannya apa, mau Zoom kah atau mau ketemuan di Jogja kah atau apa-apa, aku langsung follow up, agendain. Walaupun mungkin bisa jadi misalnya pas agenda itu dijadwalin, pas jadwalnya ternyata aku nggak bisa, atau dari kolaboratornya juga nggak bisa, nggak apa-apa, tapi kan setidaknya itu udah masuk di Google Calendar aku. Ini agak jatuh-jatuh terus ya, udah masuk Google Calendar aku, dan aku nggak jadi lupa. Karena kadang gini, otak manusia itu kan terbatas ya memorinya, kita nggak mungkin bisa mengingat berbagai macam hal detail tiap hari gitu. Nah buatku adalah caraku membantu mengingat apa yang mau aku kerjain, apa yang sedang aku kerjain, ya aku masukin itu di Google Calendar. Termasuk misalnya kerjaan-kerjaan yang ini agak goyang ya, kurang stabil, kerjaan-kerjaan yang aku harus lakukan sendiri. Contoh misalnya harus nge-review paper, atau harus nulis paper, atau harus ngerjain administrasi ini itu gitu. Ya aku usahain sih itu masuk ke Google Calendar, setidaknya aku masukin deadline-nya gitu. Misalnya contoh deadline buat apa, submit hasil review paper gitu ya, contoh misalnya dia tanggal 23 gitu. Nah aku akan masukin deadline-nya di kalender aku sebelumnya sih. Jadi kalau misalnya 23, ya kalau bisa aku masukin dari tanggal 20, bagus gitu kan, ideal. Tapi kalau misalnya tanggal 20 itu jadwalku lagi penuh, aku pilih yang ya udah tanggal 21, 22, tapi sebisa mungkin sebelum deadline-nya. Jadi seandainya aku baru oh iya aku ada deadline gitu kan, karena diingetin Google Calendar, setidaknya aku deadline yang lebih awal itu membantuku ngasih waktu lebih gitu. Oh walaupun deadline-nya aku tulis tanggal 20 misalnya, oh sebenarnya aslinya tanggal 23, jadi kalaupun aku baru ngerjain tanggal 20 tuh masih ada waktu gitu loh sebenarnya. Nah gitu. Terus apalagi ya, oh iya, durasi meeting. Aku sejujurnya juga belajar satu hal, kalau meeting tuh jangan kelamaan. Gak efektif, kebanyakan basa-basi doang. Kecuali kalau misalnya agenda nongkrong, ngobrol, santai gitu sih gak apa-apa ya gitu, kalau buat melepas lelah gitu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya meeting beneran nih buat project kah, atau buat kerjaan lain kah, atau buat bimbingan kah, aku tuh sebisa mungkin misalnya bikinnya singkat aja, 30 menit gitu. 30 menit aja udah lumayan sebenarnya gitu. Jadi aku bikin 30 menit, maksimal 1 jam. Karena menurutku jujur sih ya, kenapa ya, aku nggak tahu sih, ini mungkin aku aja yang ngerasa atau nggak tahu teman-teman ngerasain gitu juga apa enggak. Tapi menurutku tuh kayak meeting itu bukan kerja gitu. Meeting itu ya hanya koordinasi kerja, nggak usah lama-lama gitu. Jadi kalau misalnya anggap meeting bisa sampai 2-3 jam, aku tuh kadang sering ngerasa kalau dalam meeting tuh kayak ya ampun ini 2-3 jam, I can do other things yang terkait sama projectku. Aku bisa nulis paper, aku bisa riset, aku bisa like doing field work, anything gitu loh. Dan ini terbuang untuk agenda rapat 2-3 jam yang ya aku tahu sih mungkin ada beberapa tipe organisasi yang koordinasinya mungkin bisa butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi buat aku adalah kalau bisa bikin efisien rapatnya, why not gitu. Dan setidaknya aku nerapin buat diriku sendiri, ya udah bikin rapat singkat aja, setengah jam maksimal 1 jam gitu. Terus rapat juga ya menurutku ini buat ya ini time managementnya juga sih. Setidaknya ada 3 hal yang harus disiapin kalau rapat itu. Yang pertama adalah agenda, kita mau ngomongin apa gitu yang jelas. Dan menurutku presentasi atau ngasih laporan itu kalau bisa singkat aja. Jadi kalau misalnya itu bisa dikirim via email laporannya atau presentasinya, kenapa nggak dikirim dulu email sebelum rapat?
tentang laporannya kah, PowerPoint-nya kah gitu. Jadi semua orang yang mau rapat atau setidaknya yang mau bimbingan tahu apa yang akan dibahas gitu kan. Jadi ketika rapat ya udah milihnya poin-poin aja, apa sih yang mau dibahas, pertanyaan apa yang harus disepakatin gitu ya. Kita butuh bikin keputusan-keputusan apa nih gitu. Jadi menurutku itu satu yang penting tuh, rapat tuh kudu ada agenda dan agendanya jelas, bukan yang kayak agenda general ya gitulah. Terus yang kedua, menurutku ini yang biasanya aku praktekin juga, kalau sepanjang rapat itu setelah bikin keputusan terus bikin follow up-nya gitu. Apa yang bisa di follow up dari rapat ini? Follow up itu bisa misalnya contoh bagi-bagi tugas. Oke, ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Follow up-nya apa habis ini gitu. Contoh misalnya lagi riset, terus kita mau nyiapin laporan riset kan bisa macam-macam. Ya udah langsung bagi-bagi tugas aja, ini ngerjain apa. Kalau aku sih pengennya semua orang itu ada kontribusinya gitu ya, ada, walaupun jumlah kontribusinya bisa beda-beda, tapi setidaknya semua orang jadi setelah rapat tuh ngerasa ada tanggung jawab yang harus di follow up. Terus yang ketiga adalah next agenda. Menurutku tuh penting juga sih bahas. Oke, abis kita bikin follow up, agenda berikutnya apa? Kapan kita bisa meeting lagi? Perlu set up meetingnya sekarang? Apa set up misalnya setelah tadi yang follow up itu udah terjadi gitu ya misalnya. Udah, jadi menurutku tuh ngobrolin kayak gitu setengah jam aja cukup gitu, nggak usah lama-lama. Jadi kayak sekarang misalnya nih, aku walaupun baru berangkat ke kampus jam 11 gitu ya, tapi agendanya cukup padat. Ada 4 apa 5 agenda gitu ya hari ini kalau nggak salah, aku lupa. Belum cek kalender, nanti kalender yang ingetin aku. Tapi setidaknya itu yang apa ya, membuat agenda aku di kampus tuh menurutku produktif. Jadi kayak sejujurnya aku juga ini ya, belum begitu nyaman kerja di kampus sekarang. Nah ini masuk ke tips yang kedua. Tadi kan udah tuh Google Calendar, cara ngatur waktunya. Terus yang kedua adalah tahu titik kerja. Aduh, aku nggak bisa lewat nih. Maju dikit dong mobil. Bengong semua pada. Oke. Tips yang kedua adalah tahu environment kayak gimana yang bikin kita nyaman kerja. Jujur aku tuh sekarang karena ngerasa tanggung jawab di rumah masih lebih besar daripada di kampus, jadi aku fokus kerja di rumah dulu gitu. Kenapa tanggung jawabnya lebih besar? Karena anak-anakku masih kecil-kecil, masih 5 tahun ke bawah, ada 2 anak gitu kan, yang dimana sebenarnya aku ngerasa ngurus 2 anak ini nggak bisa cuma dikerjain 1 orang, harus bagi-bagi tugas. Nah aku ngerasa pernah misalnya nyobain bawa anak ke kampus lah, atau akunya kerja di kampus full gitu ya, sementara anak-anak di rumah seharian. Nggak nyaman aja sih gitu. Aku nggak tahu sih ini para ibu-ibu ada yang tahu istilah kerma nggak sih, care rumah gitu ya. Jadi aku ngerasa tuh kayak kalau aku kebanyakan kerja di kampus, terus kerjaan juga istilahnya bukan rapat ya. Kalau rapat kan kudu ke kampus misalnya, atau kerjaan kayak nulis kah atau riset kah aku kerjain di kampus, jatuhnya tuh kerma. Aku lagi kerja nggak tenang mikirin yang di rumah gitu loh. Jadi kayak buatku tuh sekarang tempat ternyamanku bekerja itu adalah di rumah. Jadi di rumah alhamdulillah ada kayak ruang kecil gitu ya, yang aku pakai buat naruh meja kerja gitu. Dan biasanya bagi-bagi waktunya ya gitu. Kalau misalnya anak-anak lagi udah jamnya main atau jamnya tidur, baru aku kerja gitu. Atau pun kalau misalnya mereka main, aku kerja. Kadang-kadang mereka ikutan main juga di kantor, nyariin ibunya, nyari orang tuanya. Ya udah, tapi tuh menurutku kayak aku mental lagi nggak kepikiran gitu ya, lebih tenang aja gitu pikirannya, daripada kayak tadi tuh kerja di kampus tapi pikirannya di rumah gitu. Nah aku nggak tahu sih, menurutku penting buat teman-teman juga untuk mikirin tempat kerja kita atau tempat belajar kita paling nyaman tuh di mana. Nah
apa kayak tadi aku bilang, makanya karena aku merasa paling nyaman itu kerja di rumah, jadi kalau aku ke kampus itu beneran kayak aku nggak aku jujur aku nggak tiap hari ke kampus ya. Aku ke kampus tuh kalau ada kelas atau ada rapat-rapat gitu kan. Nah kadang biar lebih efisien aku sengaja padetin tuh. Contoh misalnya kelasku kebetulan sih semester ini kelasku 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada kelas semua, dan itu sore gitu. Jadi kalau ada agenda rapat atau ada agenda bimbingan dan lain-lain, aku coba padetin di 4 hari itu aja. Dan aku cukup reluctant kalau misalnya ada yang ngajakin rapat atau ketemuan hari Jumat, kecuali ada agenda ngamen gitu ya, diundang acara seminar dan lain-lain, dan hari Jumat ya udahlah gitu. Tapi sebisa mungkin nggak setiap Jumat, jadi aku tuh ada Jumat yang emang bisa di rumah juga sama keluarga gitu. Nah itu 2 tentang tempat kerja. Jadi tadi Google Calendar untuk ngatur waktuku, terus tempat kerja yang nyaman supaya ya tadi ya supaya kerja tuh nggak isinya rapat doang, tapi memang waktu kerja itu memang untuk doing something matters gitu, untuk project atau untuk agenda-agenda aku. Sama yang ketiga adalah aku berusaha membuat skala prioritas yang menurutku tuh kayak ya menurutku tuh itu yang terbaik buat aku gitu, dan mengurangi kekhawatiran mendengarkan omongan orang dan orang lain gitu ya terhadap aku gitu aja sih. Itu yang menurutnya aku coba terapin ya, karena ya udah ada beberapa kali sih misalnya ditanya, kamu kok ngampusnya siang-siang, atau kenapa sih anaknya nggak dibawa aja ke kampus jadi kamu bisa fokus kerja dan lain-lain. Ya menurutku itu bentuk perhatian orang gitu ya. Mereka peduli sama apa yang aku kerjain, dan mereka memberikan perhatian bagaimana supaya aku bisa tetap full time di kampus. Cuman memang aku by the end of the day aku memikirkan ini what is the best for me, apa yang bagus menurutku. Aku udah coba gitu ya, kayak tadi misalnya ngajakin anak ke kampus kah, atau coba full time kerja di kampus. Tapi memang pada circumstance-nya sekarang, pada waktuku sekarang, that's not working gitu. Itu justru malah kayak membuatku tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif menurutku. Jadi mendengarkan kata orang bagus, itu tanda mereka peduli sama kita. Tapi by the end of the day, yang tahu apa yang paling baik buat diri kita ya kita sendiri gitu. Apa yang works, mana yang works. Dan kalau memang itu memang itu membuat kita jadi lebih produktif, why not gitu ya. Aku merasa alhamdulillah gitu ya. Tanda-tanda produktif atau tanda-tanda I'm doing the right thing adalah buatku pribadi, I feel calm, I feel at peace. Aku lebih ke adem aja gitu rasanya, ya nggak sih, kayak kalau berangkat ke kampus, urusan rumah udah beres, anak-anak sama suami senyum gitu, lega aja, adem aja gitu rasanya ke kampus, melakukan pekerjaan. Habis itu juga ketemu sama orang-orang yang bisa paham agendaku gitu ya, bisa paham kondisiku. Karena kadang-kadang juga misalnya aku nggak bisa datang tepat waktu karena habis ada emergency di rumah atau ngurusin di rumah, dan ketemu sama orang-orang yang bisa memahami itu, ya senang banget sih rasanya gitu. Nggak tahu sih kalau menurut teman-teman gimana, tapi that's how my life right now. Itu yang hal-hal yang aku coba atur untuk juggling myself gitu ya. Tadi masalah waktu aku mengandalkan Google Calendar, masalah space aku bener-bener mencari tahu what space best for me, di mana tempatku bekerja paling enak gitu, yang beneran bikin aku bisa konsentrasi sama kerjaanku. Dan yang ketiga adalah fokus sama prioritas diri sendiri gitu ya.
mendengarkan kata orang lain bagus, itu tanda mereka peduli. Tapi by the end of the day, yang tahu apa yang paling baik buat diri kita sendiri ya kita yang ngejalanin, dan indikatornya adalah rasanya adem. Oke, segitu dulu, udah 20 menit, lumayan juga ya. Sampai jumpa semuanya.